Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom semuanya. Dor. Selamat hari Sabat, hari Sabtu. Selamat memuji Tuhan Yesus. Ada kasih yang mengalir di tengah-tengah kita. Pujian yang sangat menguatkan dan menjadi kesukaan hampir setiap kita, dan juga kesukaan Tuhan karena mengandung penguatan. Kesukaanku ketika saya memuji Tuhan secara onsite, saya bawakan pujian ini, nyaris satu gedung, satu tempat kebaktian, semua mendapat jamahan Tuhan. Surya pasti bersinar, Tuhan Yesus hidup, hadir nyata, pasti tolong saudara. Di balik masalah ada kuasa mujizat Tuhan Yesus. Angkat dan berkata, saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ingat, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, semangat ya, tetap berharap, tetap berdoa, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin
lembah yang kelam. Ingatlah, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap berdoa, percaya deh. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Sony Sayori, bless you. Surya bersinar di balik awan. Yes, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Puji Tuhan. Yes, amin. Yeay. Surya pasti bersinar. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus ada, Yesus hadir, tak tinggalkanmu. Ini pujiannya sangat memberkati, dan kalau saudara rindu yang terberkati, silakan di tap-tap layar, di share, di posting ulang, seraya kita menantikan sabda sharing firman Tuhan, pembacaan, biar lebih banyak orang-orang juga yang boleh ikut merasakan kasih Tuhan Yesus dan mereka mengenal Tuhan Yesus lewat pelayanan yang ada ini. Silakan dibagikan. Saat kau melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam sekalipun, ingat ya, tetap tersenyum, tetap berdoa, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, Yesus selalu bersama kita. Berbahagialah kita yang percaya, tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan sendiri. Tuhan besertamu dan besertamu. Amin. Saat melintas langit yang biru, thank you. Saat melewatin
lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir. Halo sahabat, tak tinggalkan kita. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Sampai selama-lamanya. Kami tahu, kami percaya, kami yakin Tuhan tetap sama, sanggup, kasih-Nya tidak berubah, menolong kami. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, serukan kuat-kuat, pertolongan Tuhan hadir, pasti sanggup. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Yeay! Sebelum Pastor akan membacakan ayat-ayat suci firman Tuhan, rindu banget saat ini membawakan pujian segala perkara. Ayo saya tanya, siapa yang bersama Pastor Randy rindu memuji Tuhan dengan pujian segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang memberkati, yang melepaskan dari maut dan hukuman dosa. Saya mau, saya mau, saya mau. Silakan saudara ajak yang lain, diposting ulang di tab-tab layar, dibagikan, di subscribe. Penyemangat buat hamba Tuhan melayani on fire. Ketik saya mau, saya mau, saya mau. Sambil mempersiapkan hati kita ditaburi oleh firman Tuhan yang ajaib. Saya persembahkan pujian segala perkara ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan untuk kesembuhan jutaan orang sakit yang merasa nyeri, tidak tahan lagi. Yesus hadir dalam kasih-Nya menjamah segala perkara. Segala perkara dapat kau tanggung. Amin. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yeay! Kesetiaan Tuhan itu Bapak Ibu terkasih tidak berubah loh. Dulu, hari ini, esok, Maranatha, Tuhan Yesus tetap setia, menolong,
yang setia, penolong yang selalu setia. Yes, memenuhi keperluanmu dan keperluanku Tuhan berkat dalam pelayanan. Tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal lusti malau. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang ajaib, Tuhan Juru Selamat, Tuhan kemenangan kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin, amin. Ketik rame-rame. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sekarang saatnya time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Pastor akan membuka firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 4, ya. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat 14. Nanti kita lihat ya, apa pastor stop di ayat-ayat ini saja atau sambung nanti di pasal berikutnya. Lihat sikon waktunya juga ya. Pastor akan bacakan ini tentang sumur yang diberkati Tuhan. Ya, dalam sumur ada air, ya. Bahkan Tuhan bisa pakai sumur memberkati untuk menyatakan air hidup bagi seorang perempuan yang berdosa, yang memiliki 5 laki-laki tapi bukan suami sahnya, yang dia datang ke sumur. Yakub mau mengambil air dengan timbanya, tetapi Tuhan memberkati lewat sumur Yakub itu. Tuhan memberkati hidupnya, dia menerima bukan air sumur, tetapi air hidup. Dan
Kiranya renungan sebentar yang sampaikan ini, remah-remah yang saya dapatkan menjadi berkat bagi saudara-saudara, menjadi berkat air doa, air kesembuhan. Tuhan juga sudah bilang bahwa ketika engkau sungguh-sungguh ibadah kepadaku, air minummu diberkati. Mungkin saudara hari ini membutuhkan perenang ini, renungan ini akan menguatkan kita semua. Selamat mendengarkan Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Ada tertulis Yohanes 4 ayat 1 sampai 14. Selamat mendengarkan yang terkasih. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar ia memperoleh dan baptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka dikenal sumur Yakub, ya. Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub, ya toh, dikenal namanya sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Bahkan di sumur pun Tuhan bisa pakai sebagai wadah untuk melayani. Luar biasa. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perhatikan, air sumur yang menjadi tujuan utamanya datang untuk menimbanya. Diberkati Tuhan, diberikan air hidup. Kata perempuan kepadanya, Tuhan, engkau nggak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Tuhan sanggup membuat mujizat. Bahkan jikalau perempuan ini butuh air, dialah sebetulnya air hidup itu. Dalam bagian kisah yang lain, bagi engkau yang butuh pintu terbuka, Yesus berkata, akulah pintu. Dalam case yang berbeda, ketika engkau lapar, Yesus berkata, akulah roti hidup. Bagi orang-orang berdosa yang akan dihukum di api neraka, Yesus datang dan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Wow, keren sekali. Yesus adalah jawaban.
Dalam hal ini kita melihat bagaimana air sumur Yakub diberkati Tuhan. Yesus tawarkan air kehidupan. Ayat yang ke-12 sampai 14. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa. Tuhan bisa pakai ketika duduk di samping sumur Yakub, memberkati menjadi air kehidupan. Dalam case yang lain, bicara soal berkat Tuhan, air. Masihkah ingat Bapak Ibu sekalian yang terjadi? Ini dicatat sebagai mujizat pertama yang Tuhan lakukan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Tentang apa? Tentang air yang diberkati menjadi anggur. Terulang kisah di sumur Marah. Ya, air yang pahit dengan sepotong kayu diberkati kayunya menjadi manis. Yesus datang menawarkan hidup yang baru. Yang pahit dia ubah jadi manis. Yang berdosa dia ampuni dengan hidup yang baru. Yang sedang panik gak sih? Ya paniklah. Bagaimana gak panik dalam satu pernikahan? Anggurnya habis, tamunya datang banyak. Tapi Yesus bisa memberkati air biasa dalam berkat Tuhan menjadi anggur yang terbaik. Kalau saudara mau dengar, saya bacakan beberapa ayat. Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, ya. Di situ Alkitab mencatat peristiwa pernikahan di Kana. Ayat 7 Yohanes pasal 2 berkata, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan apa? Air biasa. Yes, air biasa yang diberkati Tuhan bisa berubah menjadi anggur. Langsung saya tarik saja korelasinya. Air biasa di Geraha YHS, air PDAM yang mana kita pakai alat filter, ya, tabun, pemanas, sehingga setara dengan air isi ulang yang dijual-jual orang. Biasa itu ada 5.000, 8.000, entahlah. Pastor tidak update harga-harga itu. Tapi ini satu contoh, tapi kita tidak menjual, ya. Kita memakai fasilitas itu, dan juga kita sebelum kita memfasilitasi air di Grace Balikpapan, kita juga sudah cek ke lab, dan memang di sana kandungannya higienis. Saudara mau minum, puji syukur. Mau masak ulang atau dipanaskan juga lebih baik.
Intinya ini adalah pelayanan air gratis, pelayanan air bersih. Saudara bisa ambil saat selesai kebaktian di hari Minggu pagi, bawa botol sendiri, ya, bawa ember sendiri, tapi jangan besar-besar karena minggu demi minggu banyak orang rasa manfaatnya, antri, ya. Nah, kembali intinya adalah diberkati Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan suruh isi tempayan-tempayan itu dengan apa? Dengan air. Tapi ketika diberkati Tuhan, air itu bisa berubah menjadi anggur, bukan anggur yang biasa, tetapi anggur yang terbaik. Air doa kiranya menolong saudara dan jutaan orang untuk boleh mengalami hidup yang baik, hidup yang diberkati, hidup yang sehat. Air biasa, tapi diberkati Tuhan menjadi air doa, healing water, atau istilah orang yang sudah bersaksi, air kesembuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat tadi, yang kena strum sudah kaku, dioleskan air doa, sembuh seketika. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dan air doa bukan menjadi berhala, tapi air doa menjadi alat Tuhan untuk menolong banyak orang sakit yang percaya dalam namanya agar mereka sembuh. Dalam Bible paling tidak ada saya lihat 2 di Kisah Para Rasul tentang 1 sapu tangan bisa menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, bayangan bisa menyembuhkan orang sakit. 2 hal ini dari orang yang percaya. Kalau hari ini banyak orang yang mengalami kesembuhan datang dari berbagai kota, berbagai negara untuk kebaktian di Gerahis Balikpapan, karena hari-hari ini Tuhan percayakan pelayanan air doa ini membantu dengan gratis banyak orang-orang sakit sembuh. Ini sudah hari Sabtu, saya sampaikan. Hari Minggu besok ada kebaktian. Kalau saudara-saudara misalnya seputar Balikpapan atau mau datang ke Balikpapan, sampaikan itu kebaktian jam 8 pagi Wita. Tapi pesan saya, datanglah lebih awal, ya, karena tempatnya penuh. Saya juga ini sementara sudah OTW, ada di kontainer Pastor Andy secara pribadi, ada pesan 40 set kursi tambahan karena sudah penuh. Saya pesan 40 set kursi tambahan, dan terlalu besar untuk di luar, di tribun bawah di bagian luar, bagi pengantar atau bagi saudara yang mau kebaktian tapi terlambat. Mudah-mudahan ini semua fasilitas yang ada, Tuhan kasih berkat lewat gift yang ada, lewat stars, lewat stiker. Puji Tuhan, Pastor sisipkan untuk terus menunjang pelayanan, karena saya melihat minggu demi minggu ini tempatnya penuh, didatangi oleh orang banyak, parkirannya penuh, ya, sampai ke mana, ke Purah Bali buka parkir karena tempatnya, ya, tempat yang dimana saya melayani sederhana saja, tapi diberkati Tuhan. 1 ayat lagi Bapak Ibu sekalian, lalu kita akan berdoa. Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Ingat loh, semua yang saya beritakan ini, semua kesaksian hidup saya, semua pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan, ini semua karena Tuhan Yesus. Bukan kekuatanku, bukan kesanggupan, semua karena Tuhan Yesus. Saya diampuni
Tuhan Yesus. Saya disembuhkan Tuhan Yesus. Saya melayani Tuhan Yesus. Saya beritakan Tuhan Yesus. Saya mendoakan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Nya, rema yang saya dapat ini dari Alkitab Tuhan Yesus. Surat cintanya kepada kita semuanya. Yohanes pasal 7 ayat 38. Ayat ini menjadi ayat terakhir hari ini yang pastor bacakan. Besok kita ketemu lagi dengan tubuh yang sangat diberkati. Yohanes 7:38 ada tertulis. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kiranya firman ini menghidupkan saudara. Hidupmu lebih hidup. Hidup dalam terang. Hidup dalam keselamatan. Hidup dalam kebenaran. Hidup sehat-sehat selalu. Ketika rame-rame, hidup sehat-sehat selalu. Wah, 3S dong. Kalau 4S, hidup sehat-sehat senantiasa selalu. Wih, panjang. Ya sudah, apapun itu, terimalah sharing firman dan rema ini menjadi penguat bagi kita semuanya. Siapa yang terberkati? Mana Bapak Ibu sekalian? Puji syukur. Yang terberkati tangan-tangannya, saya. Puji syukur, puji Tuhan, diberkati senantiasa ya Tuhan beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Yang terberkati katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan sabda firman-Mu. Kami sungguh amat mengucap syukur. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Banyak orang-orang sakit Tuhan yang mendengar ini dan mereka sangat merindukan jamahan. Terima kasih buat sharing firman yang Tuhan berikan di ayat-ayat suci, sehingga kami boleh mengerti bahwa Tuhan sanggup mengubah bahkan air sumur Yakub. Tuhan bisa pakai sebagai kasih-Mu dinyatakan kepada perempuan yang berdosa itu untuk menerima air hidup. Mungkin saat ini di antara Bapak Ibu sekalian, orang-orang banyak ini yang terkasih, juga ada pergumulan dengan berbagai situasi hidup mereka. Tuhan bisa pakai hari ini dalam berkat Tuhan, mengubah situasimu yang sulit lewat air hidup, lewat air doa, lewat firman yang hidup ini, menolongmu seperti Tuhan menolong perempuan Samaria yang akhirnya dia boleh berjumpa dengan keselamatan itu. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik sampai selama-lamanya, kesetiaannya tidak pernah berubah. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang boleh merasakan berkat dan kesembuhan saat kita dengar firman, saat kita berdoa? Kalau itu saudara, katakan saya. Puji syukur, puji Tuhan. Wah, pastor dapat angpau berbentuk gift di TikTok. Siapa tadi yang kasih, lucu banget itu? Ya, enggak bisa lihat karena cepat sekali ini yang komentar ini. Bayangkan ada 1 M like. Baik,
Saudara-saudara terkasih, ya eh, sudah jam 7:07 Wita. Harap semua tak bisa ikut sampai selesai, doa berkat ya. Ini hari Sabtu, hari Sabat. Saya rasa juga sebagian tidak kantor, aktivitas tidak sesibuk di luar hari Sabat gitu ya. Puji Tuhan. Baik, makasih, terberkati sama-sama. Iya, saya satu. Ya, siapa saja yang datang besok, nanti selama persediaan masih ada, kita bagikan gratis. Tapi yang pasti saudara, silakan bawa botol sendiri, nanti bisa ambil sendiri ya selesai kebaktian hari Minggu. Oh ya, ada baptisan, ada. Saudara-saudara yang mau dibaptis, Pastor Andy akan membaptis Bapak Ibu sekalian, baptisan pertobatan, baptisan hidup baru. Jangan kaget kalau tiba-tiba ada manifestasi, roh-roh jahat keluar, atau sakit sembuh, sakit karena kutuk, karena guna-guna sebagainya. Tuhan sanggup bekerja dengan ajaib melalui air baptisan juga. Intinya air Tuhan berkati. Pahit jadi manis, air biasa jadi anggur, air sumur Yakub jadi air kehidupan. Air yang diberkati juga sanggup menyembuhkan segala macam penyakitmu atau keluargamu yang alami, yang diberkati Tuhan Yesus. Halo Pak Melki Pangemanan, terima kasih. Tadi ada kirim foto, bagaimana mengingat tahun lalu, Pastor ada bagi-bagi ampau. Ya, saya belum tahu kalau Tuhan memberkati, besok bisa bagi-bagi ampau. Tapi saya tidak janji ya. Ya, kalau Tuhan memberkati, atau saudara-saudara misalnya, saya mau memberkati Pastor Andy, ya, berkat Tuhan, momen Imlek ampau, ampon nalai, ya, puji syukur, Pastor bisa pakai untuk beli air, karena air saya nggak produksi, saya nggak jualan air, saya pun membeli, lalu saya memberkati, lalu kemasannya kita stiker ya sebagai tanda, bukan untuk dijual ya, hanya sebagai tanda bahwa botol-botol air itu dalam kemasan eksklusif sudah diberkati oleh hamba Tuhan Pastor Simon. Saudara ambil, terima dengan cuma-cuma, tidak membayar 1 rupiah pun. Puji syukur. Sekarang kita akan doa air untuk saudara yang tidak datang di Balikpapan, ya. Tidak ada pengiriman, tidak usah saudara-saudara berpikir harus air dari Gerais Balikpapan, tidak usah seperti itu. Itu namanya pengkultusan, dan saya hamba Tuhan menolak hal itu. Saya tidak mau dikultuskan, saya tidak mau ada namanya pemberhalaan, ya. Air minum saudara sama saja, yang penting diberkati sama Tuhan Yesus. Baik, sekarang kita akan doakan air dan juga sekaligus minyak, ya. Puji syukur. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, silakan Bapak Ibu yang mau diberkati air minumnya ataupun minyak olesnya, angkatlah seperti ini atau tumpangkan tangan. Setiap kami yang saat ini mengangkat air minum dan minyak ataupun menumpangkan tangan atas air minum dan minyak, diberkatilah, diberkati dalam nama Yesus. Puji syukur,
air minum dan minyak di tangan kita sudah diberkati dalam nama Yesus, mengandung kuasa yang mendatangkan kesembuhan. Bukan karena airnya, bukan karena minyaknya, bukan karena hamba Tuhannya, tapi karena diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau minum, saudara bisa ikut minum. Apakah minum untuk minum saja ataukah minum ditemani dengan obat-obat rutin saudara? Silahkan lakukan. Dan kalau saudara-saudara mau kasih orang, silahkan. Saudara mau ambil sedikit, oleskan di bagian yang ada sakit, benjolan, atau gangguan pada kulit, silahkan. Lakukan semua itu dengan ucapan syukur dan percaya. Tuhan sudah memberkati. Amin. Wah, thank you so much, Cece Ciara, hamba Tuhan yang rendah hati, hamba Tuhan yang baik hati. Kemarin saat adakan live doa, Pastor juga mengikuti dan terberkati. Ada urapan Roh Kudus mengalir di doa-doa yang disampaikan oleh Ciara. Bapak Ibu, silakan juga bisa mampir di channelnya Ciara, ya. Hamba Tuhan, anak Tuhan yang rendah hati, diberkati Tuhan, dan sekali memberi diri juga untuk mendoakan orang-orang sakit. Senang sekali, saya bangga sekali, saya bersyukur sekali Tuhan hari ini memakai setiap orang yang mau memberi diri. Karena pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai, tanggalkan perut buncit, tanggalkan rintangan, tanggalkan hidup lama, tanggalkan ego, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Makasih, heboh banget di TikTok, Pastor Andy dapat singa, puji Tuhan. Sekali lagi, makasih ya orang-orang baik yang sudah memberkati Pastor Andy, mendukung pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur ya, doa air juga sudah selesai. Sharingnya juga sudah, doa-doa bagi saudara semua juga sudah. Saya yakin dan percaya karena urapan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga kita semua boleh dilepaskan dari hal-hal yang buruk. Kalau ini suasana Imlek itu setahu saya adalah mereka syukur pergantian musim yang baru, musim buah-buahan. Makanya kalau Imlek biasa orang ada buah-buah yang warna merah itu menonjol, pergantian musim dengan harapan musim semi, musim yang baik. Demikian pun filosofinya, setiap kita juga boleh mengalami kehidupan yang baik tahun demi tahun. Puji syukur, puji Tuhan,
yang merasa terberkati, saudara bisa ketik amin. 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 Sudah ya? Sudah selesai kan hari ini? Terima kasih semuanya. Bless you, bless you, bless you. Ya, saya sapa-sapa dulu ya. Makasih Rentina, Herlina, Monik, Dewi, halo Giovanni, Salimahi, Chelsea, Kristi, Wijaya. Ya, puji syukur. Ya, untuk diingatkan, belum doa berkat. Ya, habis ini doa berkat dulu ya. Wah, ada yang request pujian ya. Betul, terima kasih. Kalau Bapak Ibu ndak ingatkan, Pastor lupa. Ya, doa berkatnya belum kan? Iya, hampir lupa. Makasih udah ingatkan. Kalau nggak ingat ya bisa lupa. Puji Tuhan. Ya, request pujian. Satu pujian ini menghantar kita untuk masuk di hari yang baru. Selama kita menyembah Tuhan Yesus, mujizat itu masih ada. Habis pujian ini, doa berkat ya, dan kita selesai. Tiada berubah kuasa firman-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya mungkin, semuanya jadi. Selama kita menyembah Tuhan Yesus, kita percaya bahwa mujizat glory pasti terjadi. Glory to God. Selama Tuhan Yesus besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di dalam tanah. Tuhan tetap setia. Adapun jalan Tuhan adalah sempurna. Janji Tuhan adalah murni dan perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Amin. Amin. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat, yes, setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Kita akan doa berkat. Mari Bapak Ibu sekalian. Ya, saya berharap signalnya nggak putus-putus ya. Sambung terus, koneksi terus ya. Angkat tangan Bapak Ibu yang terkasih dan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus.
Dengan tangan yang terangkat, kita semua siap masuk di hari yang baru. Ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, yang menuntun kami semuanya. Bapa, mohon berkat daripadamu. Yes, amin. Yang terkasih Bapak Ibu sekalian, Cece Koko, Oma Opa, pemirsa, tamu-tamu yang hadir di live streaming ini, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Masukilah hari yang baru, hari yang sehat, hari yang baik, hari yang penuh dengan perlindungan, damai dan sejahtera di hidup. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima semua berkat-Mu ini, berkat ibadah yang mendatangkan sukacita yang besar bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya materaikan semua pelayanan hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa yang terima berkat Tuhan, silakan jadikan dirimu pembawa berkat Tuhan bagi orang yang membutuhkan. Ini hari Sabat, hari yang sangat baik untuk melayani Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat, untuk menjadi penyalur kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Puji syukur. Ya sudah, berarti pesta juga harus sudah close. Makasih ya udah ikut doa berkat sama-sama. Terima kasih sudah ikut sampai selesai. Senang banget ditemani sampai selesai. Pariama Panjaitan, Carla Pantau, dan seterusnya. Makasih semuanya. Ibu Popi yang di Manado, puji syukur. Makasih Anita, bless you. Pak Nelson, Englang, puji syukur, puji Tuhan. Makasih semuanya. Bapak Budi di Jakarta, terima kasih buat kebaikannya. Puji syukur ya. Hotmaida dan semuanya deh, semuanya. Iya, saya rasa cukup ya. Ketemu lagi di hari Minggu. Jadi besok hari Minggu itu Pastor akan menjadi hari yang panjang, karena pertama-tama subuh doa pribadi, form doa, lalu live doa di jam yang sama. Christina, halo ya. Lalu jam 8 pagi Pastor akan pimpin kebaktian. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah mengkonfirmasi, menchat, menginfokan, bahkan seputar Geraha YHS, tempat-tempat menginap, rumah singgah sudah nyaris penuh semuanya. Orang-orang datang, dan bahkan saya dapat kabar akan ada bus dari beberapa provinsi yang akan datang menurut informasi yang saya terima. Wow, jadi kalau saudara mau datang di hari Minggu besok, datanglah lebih awal. Toraya, kurang semangat. Selamat malam, Bi. Puji syukur. Terima kasih semuanya ya. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan sertai sampai selama-lamanya. Dadah semuanya. Bye. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta,
menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.